Sampai saat ini masih banyak peternak ayam kampung pemula itu yang masih salah langkah. Masih banyak yang belum tahu apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan ketika baru memulai ternak ayam kampung. Oke, supaya tidak ada lagi yang salah langkah, supaya ternaknya lancar, maka ada beberapa hal penting yang wajib dipersiapkan. Selamat sore teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Kalaupun ada yang sedang sakit, kita doakan juga semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Kembali lagi bersama kami ya di channel Peternak Sultan, channel yang membahas seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita baru memulai sebuah peternakan atau sebuah usaha ternak ayam kampung. Ini masih banyak sekali ditanyakan oleh beberapa teman kita, terutama buat yang pemula, yang baru, benar-benar baru pertama kali mau memulai atau membuka sebuah peternakan ayam kampung. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman like dulu video ini, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali memulai sebuah peternakan, maka harus tahu apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang harus dilakukan ketika baru memulai ternak ayam kampung. Pertama, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan itu adalah lahan dan kandang. Kenapa lahan dan kandang? Karena di mana ada kandang, di situ otomatis harus ada lahan. Kita tidak mungkin bisa membuat kandang kalau lahannya tidak ada. Jadi kita mau membuat kandang yang sempit, mau kandang yang luas, mau yang memanjang, mau melebar, itu semua tergantung dari kondisi lahan yang dimiliki. Ada yang punya lahan itu di tengah perkampungan padat penduduk, ada yang hanya memanfaatkan lahan sempit di samping rumah, atau mungkin ada juga yang di belakang rumah. Nah, seandainya teman-teman berada di kawasan padat penduduk, sebaiknya diperhatikan jumlah populasinya, kemudian alas kandangnya. Jangan sampai ternak ayam kita itu menimbulkan bau kotoran yang menyengat, teman-teman. Mungkin ketika musim panas aman-aman saja, kotoran ayam gampang kering, apalagi yang alasnya itu tanah, pasti itu gampang kering, tidak akan bau. Tetapi permasalahannya itu ketika datang musim penghujan. Jika tidak diperhatikan, alas kandangnya bisa basah, becek, dan berbau. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula, itu biasanya kan untuk pengendalian bau kandang, bau amoniak, kotoran ayam itu masih minim pengetahuannya. Oke, setelah kandangnya siap, kita lanjut ke poin berikutnya. Anggaplah kita menggunakan sistem ternak dengan tujuan ayam kampung pedaging. Nah, kalau sistem pedaging, sebaiknya kita memulainya dari sedikit dulu, teman-teman. Kami sarankan cobalah pelihara 2 ekor, terlalu sedikit ya, 2 ekor ya, 20 ekor lah, 20 ekor sampai 30 ekor, atau maksimal 50 ekor. Kenapa? Karena ketika teman-teman memulainya itu untuk tipikal pedaging, contoh mau belajar ternak ayam chopper misalnya, atau mungkin ternak ayam jenis yang lain. Kalau teman-teman itu tipikal orang yang tidak punya banyak waktu luang, dikhawatirkan nanti angka kematiannya itu sulit dikendalikan. Ayamnya kematiannya tinggi. Merawat ayam ini terlihatnya mudah, teman-teman, tetapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Saran kami, mulailah dari sedikit dulu. Tapi kalau teman-teman adalah tipikal orang yang bisa membagi waktu atau memiliki banyak waktu luang, mungkin bisa memulai dengan kapasitas populasi 100 ekor. Kenapa kok cuma 100 ekor? Kenapa enggak banyak sekalian, misal 500 ekor, 1000 ekor, atau 2000 ekor? Jadi ini bukan soal kita mampu beli bibitnya, tetapi ini karena masalah pengalaman.
Semakin besar atau semakin banyak ayam yang kita pelihara, maka semakin besar pula resikonya. Jadi intinya dibutuhkan pengetahuan dan jam terbang untuk terus menambah jumlah populasi ini. Perbanyak pengalaman dulu, jangan sampai kita langsung ambil banyak, tetapi pada kenyataannya nantinya banyak ayam yang mati, banyak yang sakit. Ini akan percuma teman-teman. Yang ada itu hanyalah kerugian nanti. Oke, itu tadi untuk ternak ayam pedaging. Kalau ayam petelur bagaimana? Petelur itu juga sama, mulai dari sedikit dulu. Sebaiknya memulai dari satu pejantan dengan jumlah indukan betinanya 3-5 ekor. Pilih yang cukup umur produksi, pilih indukan dengan usia kisaran 7 bulan ataupun 8 bulan. Pejantannya minimal 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit lah, 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Itu sudah ada di masa puncak produksi teman-teman. Jadi kalau mau cari indukan ya kira-kira umur segitu. Terus untuk jenisnya bagaimana? Jadi masalah jenis ayam ini ikuti saja pasaran di daerah masing-masing. Pilih jenis ayam yang paling berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Misal di situ ayam Elba itu daya serap pasarnya bagus, maka ayam Elba bisa dijadikan salah satu pilihan. Tapi kalau ayam Elba ini ternyata di daerah kita tidak diminati pasar, ya jangan kita untuk memaksa untuk ternak ayam Elba. Intinya ikuti kemauan pasar. Lanjut ya. Sekarang masuk ke masalah pakan. Pakan ini sangat penting teman-teman, karena pakan itu 80% menentukan apakah nanti peternakan kalian itu akan berjalan atau tidak. Kalaupun bisa jalan, apakah bisa untung atau tidak. Faktor terpentingnya di sini adalah pakan. Kenapa? Karena penggunaan bahan pakan ini akan menentukan biaya operasional. Semakin tinggi biaya operasional yang kita keluarkan, maka itu akan sangat mempengaruhi jumlah keuntungan. Permasalahannya adalah bahan pakan ini tidak semuanya ada. Banyak sekali jenis bahan pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk ayam kampung. Karena pada dasarnya ayam kampung ini hampir memakan segalanya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu tersedia di daerah kita? Apakah tersedia di kampung kita? Kan belum tentu. Orang yang tinggal di daerah perkotaan pasti ketersediaan bahan pakan alternatifnya berbeda dengan orang yang tinggal di pedesaan. Kemudian harga bahan pakannya juga berbeda atau mungkin di waktu-waktu tertentu itu bisa berubah. Misalnya jagung giling, jagung. Ketika musim panen biasanya harganya turun, tetapi ketika jagung itu langka harganya pasti naik. Jadi kita harus bijak di dalam mengelola bahan pakan teman-teman. Kalau masih pemula sebaiknya ya jangan serampangan atau sembarangan. Kita memberikan pakan campuran itu harus dengan bijak, karena kesalahan dalam pengadukan komposisi pakan ini akan berakibat fatal, akan membuat ayam kurus, kekurangan nutrisi, bobotnya lambat, gampang sakit dan seterusnya. Selain kita menyediakan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, untuk bahan pakan alternatif kita bisa menggunakan teknik fermentasi. Kenapa? Karena teknik fermentasi itu banyak sekali manfaatnya. Selain meningkatkan mutu pakan, itu juga bisa meningkatkan daya simpan. Kemudian juga meningkatkan daya serap dari pencernaan ayam. Terutama jika kita pakai dedak, usahakan itu difermentasi. Karena di dalam dedak itu kan ada kandungan enzim fitase. Enzim fitase ini efek negatifnya adalah mengganggu penyerapan nutrisi pada ayam. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan itu adalah masalah perawatan. Perawatan di sini yang pertama adalah penggunaan jamu-jamuan. Atau kalau tidak mau repot ya bisa pakai vitamin pabrikan. Tujuannya apa? Supaya ayam-ayam kita itu tetap sehat teman-teman. Daya tahan tubuhnya bisa kuat. Makannya juga nanti akan lahap. Selain pemberian jamu dan vitamin, kita juga harus memperhatikan kebersihan kandang, area wadah pakan, wadah minum, kemudian bagian bawah kandang atau alas kandang. Nah, semuanya itu wajib kita perhatikan.
Kita juga harus berhati-hati ketika membeli ayam dari luar. Sebaiknya dikarantina dulu. Jangan langsung dicampur dengan ayam yang ada di kandang kita. Karena kalau tidak dikarantina dulu kurang lebih ya 1 minggu, nanti takutnya diduga ayam yang baru datang itu adalah ayam yang membawa bibit penyakit. Mungkin dari kandang lamanya dia membawa ada bibit penyakit yang nempel di tubuhnya. Ketika masuk ke kandang kita, nanti ayam kita rawan kena penyakit. Selain masalah pakan, kita juga harus memperhatikan masalah predator seperti biawak, nyambe, ular, gurem, terus apa lagi ya, gurem itulah. Itu sepele gurem itu, tetapi kadang juga berbahaya. Cara mengatasi gurem ini masuk dalam kategori perawatan kandang ya. Caranya cukup mudah, teman-teman ambil saja beberapa helai daun sirih tua, yang tua ya tetapi belum kuning, belum kering, dihaluskan kemudian dicampur dengan air, lalu masukkan ke alat penyemprot, kemudian semprotkan ke seluruh area kandang, ke tempat-tempat yang biasanya ditempati bersarangnya gurem. Berikutnya yang terakhir, ini adalah poin terpenting, yaitu masalah modal dan keuntungan. Ketika sudah mulai memasuki masa panen, sebaiknya disortir mana yang sekiranya bisa dipanen duluan. Bawalah 5 ekor, 10 ekor, kita bawa ke konsumen. Boleh ke konsumen langsung, boleh ke pengepul. Tujuannya adalah untuk menambah modal atau menjaga kelangsungan dari peternakan. Usahakan konsisten, gunakan keuntungan dari hasil penjualan itu untuk pengembangan. Tetapi ingat juga dengan poin yang pertama tadi, lahan kita itu cukup atau tidak? Cukup atau tidak untuk menambah jumlah populasinya. Jadi jangan dipaksakan teman-teman. Ketika kondisi lahannya tidak memadai, ya jangan di-upgrade dulu populasinya. Sebaiknya beri batasan. Misal kapasitas lahannya hanya mampu menampung 100 ekor, ya jangan dipaksakan untuk ternak 200 ekor. Karena jika dipaksa, pasti nanti akan kesulitan. Kesulitan dalam pengendalian amoniak. Ujung-ujungnya kalau amoniak tinggi, bau kotoran menyengat, nanti pasti banyak permasalahan di situ. Banyak ayam yang sakit, banyak ayam yang mati, dan akhirnya ya malah bangkrut. Oke, selamat mencoba. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.